kasih Tuhan. Thank you buat kebaikan yang Kau berikan buat kami sepanjang tahun ini. Kami bisa berada di titik ini karena itu semua kemuliaan Tuhan, bukan karena gagal kita sendiri. Kami percaya ketika kami melangkah di tahun 2023, kebaikan Tuhan tetap akan selalu mengikuti kita dimanapun kita berada. Semua
Kami mengucap syukur Tuhan di penghujung tahun ini. Kami masih boleh melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Setahun kami berjalan bersama Tuhan. Meskipun banyak tantangan yang kami alami Tuhan, tapi kami hanya mau ingin fokus kepada Tuhan. Kami tetap melihat kebaikan Tuhan dalam sejarah kehidupan kami. Kami tetap melihat bukti kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tetap melihat penyertaan Tuhan yang sempurna sampai pada hari ini. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk segala sesuatunya. Bapa di surga, pada saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, supaya kami yang terbatas ini memahami maksud Tuhan. Roh Kudus bekerja bagi setiap pribadi yang ada di tempat ini, supaya kami boleh memahami apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami. Setiap pribadi yang ada di tempat ini Tuhan, tolong kuatkan. Berikan hikmat supaya dapat memahami apa yang hendak Hamba sampaikan. Dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang dapat dimengerti dan dapat dilakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang penuh dengan kuasa, kami percaya. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, Shalom. B3M. B3M. Berdoa, belajar, bersaksi, melayani. Saya punya tambahan lagi. Kalau saya bilang faith indeed, Bapak Ibu bilang is faith indeed. Setuju? Coba ya saya tes. Faith indeed. Indeed. Nah, apa bedanya ya? Kalau di sini ada spasinya, indeed. In itu di dalam, deed itu perbuatan. Kalau yang ini, indeed, itu artinya sejati atau yang seharusnya. Jadi kalau dibilang faith indeed is faith indeed. Jadi ada spasinya Bapak Ibu. Nah, supaya Bapak Ibu bisa mengerti apa sih artinya kok kayaknya maknanya katanya ini kok sama deh. Apa sih bedanya? Nah, bedanya di situ. B3M berdoa, belajar, bersaksi, melayani. B3M berdoa, belajar, bersaksi, melayani. Haleluya. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berkenaan dengan tema yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu, yang berkenaan dengan iman dalam perbuatan adalah iman yang sesungguhnya. Mungkin tidak terlalu kelihatan. Bapak Ibu, saya diberi waktu sekitar 30 menit, 45 menit ya. Jadi saya mohon dengan sangat kesediaannya untuk mengikuti apa yang hendak saya sampaikan, mendengarkan apa yang hendak saya sampaikan. Jangan lihat sayanya, saya banyak kekurangannya, tapi lihat firman yang hendak saya sampaikan. Karena apa? Karena firman tidak terbatas dari siapa yang memberitakan firman Tuhan. Amin. Amin. Masih siap menjaga konsentrasi? Ya, satu sesi ya mungkin sekitar jam 6 sampai jam 9. Oh enggak, kelamaan. Nanti ikannya keburu dimakan tikus. Tadi Mas Dian sudah mancing. Wah, haleluya. Nah, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan firman Tuhan. Mungkin lampu yang sebelah sana bisa dimatikan saja, mungkin supaya bisa dibaca ya. Kegelapan ya Bapak Ibu. Masih bisa? Boleh nggak kalau misalnya lampunya saya matikan satu? Boleh ya? Bisa baca bersama-sama dengan saya. 2, 3. Iman dalam kesukaran. Iman dalam kesukaran. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berkenaan dengan iman, tetapi dalam hubungannya dengan kesukaran.
Gini Bapak Ibu, Yakobus itu selalu menekankan hubungan antara iman dengan perbuatan. Amin. Amin. Di dalam Yakobus 2 pasal yang kedua ayat yang ke-17, Yakobus bilang, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah. Jadi kalau misalnya iman itu tidak dibuktikan ketika kita melewati masa yang sukar, pada hakikatnya tidak ada iman di dalamnya. Jadi saya melihat bahwa Yakobus itu tidak hanya sekedar menekankan hubungan antara iman dengan perbuatan, antara apa yang kita yakini dengan apa yang kita lakukan. Tetapi ada hubungan yang cukup baik antara iman kita dengan kesukaran yang kita alami. Jadi saya melihat ternyata Yakobus itu tidak hanya sekedar bilang iman itu harus ditunjukkan dalam perbuatan, tapi iman juga harus ditunjukkan ketika kamu melewati masa-masa yang sukar. Di mana itu ayatnya? Di dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Nah, ini akan menjadi renungan kita hari ini. Sebelum saya masuk di dalam pembacaannya itu, kita baca bersama-sama. Long suffering is love enduring. Bapak Ibu kenal nggak dengan yang namanya Dwight L. Moody ini? Tahu, ini orang kacangan. Mas Dian pasti kenal. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah membaca-baca buku-buku literatur kekristenan, pasti tidak asing dengan yang namanya Dwight L. Moody. Betul ya Mas Andreas? Sering ketemu nggak nama ini? Nah, Dwight L. Moody ini salah satu pendeta yang terkemuka pada masanya, bukan pada masa sekarang. Dia berkata, long suffering is love enduring. Artinya panjang sabar itu adalah cinta yang abadi. Alkitab mendefinisikan kesabaran itu berbeda dengan arti sabar yang sebenarnya kita pahami hari-hari ini. Di dalam Alkitab, terjemahan kata sabar itu saja ada banyak. Ketika saya melihat apa yang dimaksud dengan kata bersabarlah di situ, saya melihat bahwa kata sabar itu sebenarnya ada sinonimnya dengan kata-kata yang lain. Saya kasih contoh salah satu di dalam bahasa Inggris. Kata sabar itu diterjemahkan banyak sekali. Patient, long suffering, long temperate. Banyak sekali. Lah, yang dipakai oleh Yakobus di sini itu seringkali diterjemahkan dengan kata long suffering. Apa sih artinya long suffering? Kalau secara harafiah ya Bapak Ibu, kalau saya terjemahkan, long suffering itu, ini long itu artinya panjang. Artinya panjang. Kalau suffering itu sebenarnya bukan hanya sekedar sabar, tapi penderitaan sebenarnya. Menanggung penderitaan. Jadi long suffering itu kalau misalnya diterjemahkan secara sederhana, menanggung penderitaan yang amat panjang. Sampai saya berpikir, apa sih maksud dari Yakobus hendak menggunakan kata ini? Kenapa Yakobus itu juga menekankan kata yang ini? Apa hubungannya? Kalau misalnya kita lihat tema ini, faith indeed is faith indeed. Iman dalam perbuatan. Long suffering, panjang sabar itu adalah salah satu bentuk dari iman dalam bentuk perbuatan itu. Nah, ini yang akan kita renungkan. Sudah siap Bapak Ibu? B3M. Yang di belakang-belakang itu biasanya sudah sangat rohani, itu sampai mendoakan saya. Di sini nggak ada ya. Di sini semuanya melototi saya kapan selesainya gitu. Nggak ada saya. Pokoknya jemaat itu ya ada dua lah. Ada yang mendoakan, mendoakan pembicaranya supaya dikuasai Roh Kudus. Ada juga yang berharap kapan selesai gitu. Tapi saya percaya di sini tidak ya. Dan semangat untuk mengikuti tema ini ya. Saya akan menyampaikan ini. Bisa baca bersama-sama dengan saya. 2, 3. Sekali lagi. Iman yang sejati itu diwujud nyatakan ketika Bapak, Ibu, dan saya bertahan pada masa yang sukar. Tepuk tangan, tepuk pundak samping kirinya bilang, iman yang sejati itu adalah iman yang bertahan pada masa yang sukar.
sejati, sekali lagi Bapak Ibu, iman yang sejati itu adalah iman yang diwujud nyatakan pada perbuatan dengan cara bertahan pada masa-masa yang sukar. Amin. Sampai di sini masih bisa mengikuti saya? Iman itu tidak hanya ditunjukkan ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Oh, saya percaya Tuhan Yesus. Tapi iman itu diwujud nyatakan salah satunya pada saat kita bertahan. Bertahan pada masa yang sukar. Nanti saya jelaskan apa maksud dari kata bertahan dan apa maksud dari kata masa sukar. Karena ada korelasi antara sabar dengan masa sukar. Begitu Bapak Ibu. Saya tidak bisa bilang sabar ya. Kalau misalnya saya bilang, Bapak Ibu begini contohnya. Kalau misalnya saya bilang sama Pak Aris, Pak sabar ya, yang kuat ya. Itu biasanya karena ada apa Bapak Ibu? Ada situasi atau kondisi yang menimpa, yang buruk ya, betul ya. Saya tidak bisa bilang, Aswin sabar ya, ketika dia dapat mobil. Kan tidak masuk akal gitu. Pasti kalau misalnya ada yang mengalami hal yang buruk menimpa dirinya, pasti kita bilang sabar ya. Gak mungkin kalau misalnya saya bilang sama Aswin, sabar ya, kamu dapat mobil lain, sabar ya. Gak masuk akal gitu. Ya oke, hari ini kamu menikah, sabar ya. Ya gak mungkin gitu. Pasti ada sesuatu yang harusnya itu membuat kita itu menderita, baru ada kata sabar. Nah, Yakobus selalu menggunakan kata sabar dan menderita. Nah, nanti saya jelaskan. Tapi sejauh ini Bapak Ibu masih mengikuti saya. Ya, Bapak Ibu mari kita baca sama-sama ya. Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Ya, bisa dibaca kitabnya. Saya sengaja tidak menampilkan ayatnya supaya Bapak Ibu buka Alkitabnya. Ada yang bawa Alkitab? Haleluya. Yang ada Alkitabnya silakan dibuka. Dibaca Alkitabnya. Yakobus 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Begini, Yakobus 5 ayat 5 sampai ayat 7 sampai 11 ini saya bagi bapak-bapak yang ganteng-ganteng di sini baca ayat 7. Nah, ibu-ibu yang cantik-cantik baca ayat yang ke-8 dan seterusnya. Bisa ya? Jadi yang merasa ibu-ibu baca yang ayat 8. Yang ayat 7 dibaca oleh kaum pria. Yang saya lihat di sini banyak yang calon-calon bapak-bapak soalnya. Oke, 2, 3. Amin. Saya mau kasih hadiah dulu buat yang bisa menjawab pertanyaan saya. Wah, ini mau mendekati Imlek ya, jadi ini cute. Harganya aja ini bisa 20.000 Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa jualan ini. Bapak Ibu, saya kasih kuis. Yang bisa jawab pertanyaan saya bisa langsung angkat tangan. Kemudian langsung jawab aja. Nanti hadiahnya ini. Ini aja, pembungkusnya aja bisa harganya 20.000. Saya utang ini. Bercanda. Bapak Ibu, ada dua kata yang diucapkan lebih dari satu kali. Kata apakah itu? Oke, bersabar, Bu. Tangan buat begini. Isinya itu kata-kata motivasi. Enggak, saya bercanda, saya baik, saya tahu kebutuhan jemaat di tempat ini. Haleluya. Selain
sudah jawab. Ya, oke, ayo. Sedikit agak, ya agak benar. Ada kata yang diulang 2 kali. Saudara. Ayo. Cari yang hubungannya dengan kata bertahan ya. Cari yang hubungannya dengan kata bertahan. Tekun. Tekun. Iya, betul sekali. Tapi iya. Ya sudah, doa. Ya sudah, hadiahnya doa ya. Masih ada satu. Ini. Tepuk tangan buat Sandi. Tepuk tangan buat juragan babi. Ada 2 kata yang diulang yang menurut saya ada hubungannya dengan kata bertahan pada masa yang sulit. Sabar dan tekun. Tepuk pundak samping kiri kanan, sabar. Sabar ya. Sabar ya. Tekun. Sabar dan tekun. Sabar dan tekun. Sabar dan tekun. Nah, saya akan menjelaskan 2 kata ini, sabar dan tekun. Jadi, menurut Yakobus, bagaimana cara kita bertahan pada masa yang sukar itu? Dengan 2 cara, sabar dan tekun. Nah, apa maksud dari kata sabar di sini? Apa maksud dari kata tekun di sini? Bagaimana Yakobus itu menjelaskan makna dari kata sabar dan makna dari kata tekun? Apakah sama dengan pemahaman saya dan Bapak Ibu yang ada di tempat ini? Nah, ini yang harus kita cari tahu. Supaya apa? Supaya kita bisa benar-benar memahami apa maksud dari iman yang sejati itu. Sabar dan tekun. Sabar mendengarkan pecahan saya. Nah, itu salah satu bentuk kesabaran gitu. Jadi kalau saya di sini ngomong gitu, ya tenang aja, amin, supaya cepat selesai. Ada kesabaran itu. Jadi firman hari ini tuh benar-benar relevansi ya. Jadi kalau misalnya saya ngomong ngoceh gitu, nggak ngantuk itu ya itu sudah sabar. Sabar, istighfar gitu. Sebut gitu. Sebut aja sabar dan tekun. Bukan Pak Sabar dan Pak Tekun, tapi sabar dan tekun. Nah, saya mulai dari kata yang pertama, sabar. Apa maksud dari kata sabar? Sabar pasti syukur, kan? Sabar. Saya mulai dari kata yang pertama, sabar. Bapak Ibu, kata sabar itu muncul setiap kali ayat di dalam perikop ini diulang. Kata sabar itu muncul setiap perikop. Setiap ayat itu, kata sabar itu muncul dalam setiap ayat yang ada di dalam perikop ini. Jadi kata sabar itu paling banyak. Nah, saya menerjemahkan dari bahasa aslinya, teks aslinya. Saya menolong Bapak Ibu yang ada di tempat ini untuk memahami maksud dari apa yang dimaksud oleh Yakobus. Jadi ayat Yakobus ayat 7 itu kalau misalnya saya terjemahkan dari terjemahan aslinya itu bisa sangat panjang Bapak Ibu. Nah, saya bantu di sini. Sebab itu, kalau misalnya ada kata sebab itu berarti ada hubungannya dengan perikop sebelumnya. Perikop 5 pasal 5 ayat sebelumnya, sebelum ayat 7. Karena ada hubungan sebab akibat. Logikanya begini. Saya lapar, oleh karena itu saya makan, bukan tidur. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu memahami ayat 7 ini, Bapak Ibu juga harus memahami konteks sebelumnya. Konteks sebelum ayat ini muncul. Ayat 6 itu sedang menegaskan bagaimana kondisi orang-orang yang tertindas. Bahkan yang paling ironis itu orang-orang yang tertindas di situ adalah orang-orang yang Kristen yang justru tidak berdaya melawan orang-orang Kristen yang kaya pada saat itu. Coba Bapak Ibu lihat, periksa lagi Alkitabnya, sama nggak dengan Alkitab saya? Ayat 6 itu sedang ngomong, kamu tuh sabar ya, yang nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Sebab itu, saudara-saudara, kalian harus bersabar. Sabar di sini ada hubungannya dengan sampai kedatangan Tuhan. Kemudian kata sabar itu dijelaskan sekali lagi dengan perumpamaan mengenai seorang petani. Lihatlah petani, dia menunggu dengan pengharapan
buah yang berharga dari tanahnya, sementara ia bersabar pada dirinya sejauh seandainya ia menerima hujan pertama kali dan hujan terakhir di musim semi. Ketika saya merenungkan ayat ini, saya juga terbesit untuk mencari kapan hujan musim semi itu dan kapan hujan musim gugur. Nah, begini Bapak Ibu, di sini pasti ada yang bertanya, bercocok tadi, betul ya Pak? Kalau misalnya kita tanam itu, kalau di sini bagaimana kondisinya? Apakah saat hujan atau saat kering? Kalau misalnya tanam padi misalnya, biasanya kalau tanam padi itu waktu terbaiknya kapan? Saat hujan. Kemudian kalau musim kering itu biasanya tanam apa Bapak Ibu? Jagung ya. Nah, saya melihat iklim kita dengan iklim orang-orang di Israel itu agak sedikit berbeda kalau menurut saya. Di sana ada saljunya di Bukit Hermon. Kata sabar di dalam ayat yang ke-7 itu dijelaskan dengan kurun waktu tertentu. Sampai kapan? Sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi kalau misalnya saya bilang, Bapak Ibu sabar ya, melewati setiap masa sukar yang Bapak Ibu hadapi, sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang. Karena begini Bapak Ibu, ada yang bilang sabar saya ini terbatas. Saya secara manusia terbatas. Jadi sabar yang saya pahami itu adalah sabar menurut saya masih dalam batas yang wajar. Tapi kalau dari ayat ini ngomongnya sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bayangkan Bapak Ibu, seumur hidup disuruh untuk sabar. Dan seumur hidup itu pula bertemu dengan masalah yang sama, orang-orang yang sama, yang seringkali menyakiti kita. Kalau misalnya saya bilang bersabar ya, orang ini cuma satu kali membuat kita terluka. Tapi kalau misalnya orang ini setiap hari membuat kita terluka, omongannya itu pedas, setiap hari kita harus bertemu dengan dia, wah itu sulit. Dan kata ini itu harus diterapkan. Sabar ya dengan dia ngomong gitu. Udah lagi selesai kok. Kata sabar itu menunggu dengan penuh pengharapan sampai kedatangan Tuhan yang dua kali. Ada hubungannya. Jadi menunggu. Oke, sampai di sini kita paham bahwa kata sabar itu sampai kapan? Sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Amin. Jadi kalau misalnya pulang dari sini nanti sampai di rumah bertemu dengan istrinya, suaminya, anak-anaknya, terus anak-anaknya dan keluarganya itu bikin kita menderita, ya sabar. Sampai kapan ya? Sampai Tuhan datang. Cek, mudah ya kok. Gampang sekali ngomong sabar gitu ya. Bukan saya yang ngomong, ini Alkitab yang ngomong. Sabar. Nah, ayat 8 dan ayat yang ke-9 itu begini. Dan kalian harus bersabar. Ada kata sabar lagi ditulis. Kalian harus menguatkan hati. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kalian saling bersungut-sungut satu dengan yang lain. Yang saya garis besar ini itu ada hubungannya dengan kata bersabar. Kata bersabar itu di sini dijelaskan dengan cara menguatkan hati supaya saya dan Bapak Ibu tidak bersungut-sungut menyalahkan orang lain. Artinya apa? Artinya di dalam bersabar itu ada menguatkan hati dan ada juga perintah untuk tidak bersungut-sungut. Ada perbuatannya. Bersabar itu artinya tidak bersungut-sungut dan menyalahkan satu sama lain. Saya ceritakan sedikit lagi tentang kondisi yang mereka alami. Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu melihat kitab Yakobus itu pasti selalu identik dengan dua ekstrem yang berbeda. Yang satu orang yang kaya dan yang disoroti itu orang yang miskin. Nah, orang yang kaya itu disoroti pada ayat sebelumnya. Janganlah kamu sombong, janganlah kamu begini, kamu menindas kaum yang lemah itu seperti ini. Dan kemudian ayat yang selanjutnya itu berbicara kepada jemaat yang tidak berdaya. Tidak berdaya itu artinya mereka tidak dapat melawan. Nah, mereka diperintahkan untuk sabar. Jadi ada dua ekstrim orang yang ada di sini, yang satu kaya, yang satu miskin. Kemudian hubungannya dengan ayat ini, orang yang miskin itu, yang tidak berdaya, ketika mereka dicaci maki, ketika mereka dianiaya, mereka dipaksa, mereka diperintahkan oleh Yakobus untuk tidak bersungut-sungut. Bayangkan kalau misalnya ini terjadi hari ini.
ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang yang membuat hati kita sakit atau yang membuat kita menderita, ya meskipun kita bisa sabar, tapi seringkali kita masih bersungut-sungut. Saya seringkali juga masih bersungut-sungut. Kenapa saya harus seperti ini, Tuhan? Nah, itu yang salah, itu yang keliru. Bersabar itu bukan hanya sekedar menunggu dan menanti waktu Tuhan, tapi di dalamnya kita juga tidak menyala-nyalakan keadaan, tidak menyalahkan orang lain. Bersabar itu tetap menguatkan hati. Selanjutnya di dalam ayat yang ke-10 dikatakan begini, saudara-saudara, ambillah sebuah contoh dari nabi yang mana mereka telah berkata-kata dengan nama Tuhan dari penderitaan dan kesabaran dalam penderitaan yang panjang. Ada teladan kesabaran dalam penderitaan yang panjang. Bapak Ibu sudah lihat tadi kan, ayat 7 itu ngomong tentang sabar, tapi ada jangka waktunya sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang. Kemudian ayat 8 dan ayat yang ke-9 itu berbicara tentang sabar, tapi di dalam sabar itu menguatkan hati. Di dalam menguatkan hati itu supaya apa? Supaya tidak bersungut-sungut dan menyalahkan orang lain. Kemudian ayat yang ke-10 di sini dikatakan sabar dalam penderitaan yang panjang. Melalui apa? Melalui teladan dari para nabi. Teladan kesabaran dalam penderitaan yang panjang. Makanya saya bilang tadi pertama kali itu, kata penderitaan itu selalu muncul hubungannya dengan kesabaran. Oh, ternyata menurut Yakobus kata penderitaan itu, kata sabar itu ada hubungannya dengan penderitaan. Jadi kalau misalnya saya bilang sabar, saya memahami dengan baik apa yang ia alami, penderitaan yang ia alami. Jadi saya bilang sabar ya. Kenapa? Karena antara kata penderitaan dan kata sabar itu sebenarnya saling melengkapi. Tidak mungkin saya bilang sabar kepada orang yang baru dapat hadiah, baru dapat mobil atau dapat hal-hal yang menyukakan hatinya, seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan tentang penderitaan dan kesabaran. Bisa baca ini Bapak Ibu? Penderitaan. Bisa baca ya Bapak Ibu? Bisa ya? Kalau begitu coba baca yang ini. Kakolam bin keliru, kako-kakoan, kakean mangan, loh. Oh, bukan. Coba Aswil, kamu bisa baca nggak, Bel? Coba, nggak bisa ya. Penderitaan dan kesabaran. Penderitaan ini berasal dari kata kakopateia. Kakopateia dan kesabaran itu berasal dari makrotumia. Kata sabar itu di sini berasal dari kata makrotumia. Nah, saya jelaskan satu-satu. Kata penderitaan itu kakopateia itu berasal dari dua kata lagi, kakos dan pateia. Kakos itu artinya jahat, sedangkan patos itu menderita. Jadi, kalau misalnya diterjemahkan secara harfiah, penderitaan di sini itu artinya penderitaan yang dialami atau yang dihadapi. Sebentar. Penderitaan yang saya alami dan yang saya hadapi. Begini, kata kakopateia itu mengandung dua unsur. Kalau di dalam bahasa Yunani itu ada unsur aktif dan unsur pasif. Begini, kalau misalnya saya bilang pasif, itu berarti saya dikenai tindakan. Kalau misalnya aktif, berarti saya yang melakukan tindakan. Sampai di sini paham nggak Bapak Ibu? Kalau misalnya aktif itu contohnya begini, saya sedang makan, itu pasti itu aktif. Kalau saya sedang dimakan, itu berarti pasif. Jadi kalau misalnya saya makan, itu aktif. Kalau pasif, itu saya dimakan. Ada kata dimakan. Begitu terjemahan sederhananya. Jadi kata menderita di sini itu ketika kita mengalami masa sulit itu pasif. Kita mengalami, kita tidak berencana untuk menderita, betul, amin. Tapi kadang-kadang penderitaan itu datang. Nah, itu pasif, secara pasifnya seperti itu penderitaan. Tapi ada juga penderitaan yang harus kita hadapi. Baik itu mungkin karena kesalahan kita sendiri atau mungkin karena kesalahan orang lain. Jadi menderita itu karena dua aspek, yang satu pasif, yang satu aktif. Kemudian menderita secara fisik maupun psikis.
Jadi penderitaan itu di sini berhubungan dengan fisik dan psikis. Sama seperti kita hari ini, kalau misalnya Bapak Ibu dengar sayangan sedang berbicara di sini kemudian ngantuk-ngantuk, nah itu juga salah satu bentuk penderitaan. Bercanda. Begitu. Karena hal buruk yang menimpa dirinya. Kemudian kata kesabaran itu berasal dari dua kata lagi. Makrotumia itu berasal dari dua kata, makros dan tumos. Nanti saya jelaskan. Penderitaan itu sudah jelas ya. Kakos kemudian patos, jahat dan menderita. Menderita di situ artinya ada hal buruk yang menimpa dirinya. Kemudian ini yang akan saya jelaskan, makrotumeo. Makrotumeo berasal dari dua kata, yang ini warna hitam, yang ini warna merah. Dua kata ini memiliki arti yang berbeda. Yang pertama kata makro itu sebenarnya diterjemahkan dalam bahasa Inggris long. Long itu artinya panjang. Panjang. Kemudian kata tumos, temper atau suffering. Temper glass. Nah, kalau misalnya yang punya HP biasanya, pasangin temper glass dong, supaya apa? Supaya HP-nya bisa, layar itu LCD-nya bisa nggak retak gitu. Ada kan temper glass. Di sini kata temper itu secara harfiah artinya sebenarnya lunak. Melunak. Kemudian ada suffering. Tumos itu juga diterjemahkan suffering. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya diterjemahkan kata makrotumeo itu menanggung dengan sabar dalam penderitaan yang panjang. Bukan hanya kata sabar. Pemahaman kata bersabar di sini artinya saya dan Bapak Ibu menanggung dengan sabar dalam penderitaan yang panjang. Ketika saya merenungkan firman ini berarti orang Kristen itu tidak jauh dari penderitaannya. Tidak, bukan itu intinya Bapak Ibu. Intinya adalah bagaimana kita menyikapi penderitaan yang kita alami. Bagaimana kita menyikapi masa-masa sulit yang kita lewati. Menanggung dengan sabar dalam penderitaan yang panjang. Sederhananya kalau misalnya kata makrotumen itu artinya mengambil keputusan untuk tetap mempertahankan sikap. Ide kata dari makrotumeo itu sebenarnya begini Bapak Ibu. Saya mengambil sikap untuk tetap mempertahankan sikap. Misalnya, saya berdiri di sini, apapun yang terjadi, entah itu gedung ini runtuh atau Bapak Ibu lari kemana-mana, saya tetap di sini. Jadi inti dari kata makrotumeo itu seperti itu. Kata sabar yang dijelaskan oleh Yakobus itu begitu. Saya tetap mengambil sikap untuk tetap ada di tempat ini, mempertahankan posisi saya di tempat ini. Jadi kata bersabar itu maknanya seperti itu. Ide katanya seperti itu. Apapun yang terjadi di tempat ini, apapun penderitaan yang saya alami, apapun situasi sulit yang saya alami, saya tetap mempertahankan doa saya kepada Tuhan. Saya tetap mempertahankan jam-jam ibadah saya kepada Tuhan. Dan saya tetap mempertahankan ucapan syukur saya kepada Tuhan. Amin. Kata makrotumeo itu bukan hanya sekedar sabar. Sabar itu kan artinya hanya sekedar menunggu. Tapi di dalam sabar itu kita berarti mengambil sikap untuk tetap tahan dan taat bersyukur meskipun situasi tidak menguntungkan, meskipun kita sedang ada di dalam penderitaan. Saya tetap mempertahankan sikap di sini. Sederhananya kata makrotumeo itu seperti itu Bapak Ibu. Mengambil keputusan untuk tetap mempertahankan sikap. Mengambil keputusan itu artinya saya secara sadar. Bukan secara tidak sadar mengambil keputusan, tapi saya secara sadar. Artinya saya tahu, saya harus seperti ini. Mengambil keputusan untuk tetap mempertahankan sikap. Jadi kalau misalnya saya definisikan, kata sabar itu yang sedang dijelaskan oleh Yakobus itu artinya menahan diri dan tetap tenang. Tidak goyah dalam keyakinan untuk menanggung penderitaan yang panjang sambil tetap memegang teguh janji Tuhan. Halo Bapak Ibu, hari-hari ini yang kita renungkan itu yang mana, kebaikan Tuhan atau penderitaan yang kita alami? Karena kata bersabar di situ maknanya bukan hanya sekedar tenang menghadapi segala sesuatu, tapi saya sudah melihat kebaikan Tuhan di belakang dan saya tetap meyakini janji Tuhan ke depan. Maka saya tetap sabar. Maka ada pujian yang mengatakan meskipun musim selalu berganti, tapi kebaikan Tuhan itu tetap bagi saya. Dan saya akan tetap mempertahankan sikap saya kepada Tuhan.
Kata sabar itu maknanya di sini. Bukan hanya sekedar menahan diri. Makna dari kata menahan diri ini sebenarnya kita bisa mencelakakan orang tersebut, tapi saya menahan hati saya. Saya menahan tindakan saya. Karena saya tahu Tuhan tetap memegang kendali. Tuhan tetap berotoritas dalam kehidupan saya dan kehidupan Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Amin. Kita mempunyai Tuhan yang sama. Amin. Menanggung penderitaan sambil tetap memegang teguh ini, memegang teguh janji Tuhan. Meskipun saya disakiti oleh orang lain, meskipun saya mengalami situasi yang tidak menguntungkan, tapi saya tetap yakin dan saya tetap memegang teguh janji Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan dulu sudah baik. Tuhan dulu sudah menolong saya, dan saya tetap yakin Tuhan akan menolong saya. Itu makna dari kata sabar di sini. Amin Bapak Ibu. Siap? Menapaki masa 2023 yang katanya resesi terjadi di mana-mana. Amin. Bisa ya? Saya lihat muka saya sudah buka-buka. Saya jadi kurang enak Bapak Ibu. Itu artinya menahan diri dan tetap tenang. Tetap tenang itu sulit Bapak Ibu. Betul ya? Dan tidak goyah dalam keyakinan itu sangat sulit. Saya belum menikah, jadi saya belum tahu apa yang dirasakan oleh orang-orang yang sudah menikah, penderitaannya bagaimana. Mungkin agak jauh berbeda dengan saya, Mas Anies. Bagaimana harus mencukupkan keluarga dengan keuangan yang pas-pasan, mungkin seperti itu. Bergejolak dengan anak-anak yang mungkin tidak bisa kita nasihati dan sebagainya. Saya belum mengalami hal itu. Tapi saya yakin Bapak Ibu yang ada di tempat ini sudah mengalami, betul? Sudah mengalami. Jangan senyum-senyum gitu, jadi. Maksudnya begini. Kadang-kala penderitaan itu kita tidak buat sendiri. Tapi kadang-kala penderitaan itu datang dari orang lain. Kita harus menanggung itu dengan sabar. Yang ini kadang-kala saya pikir, kok dia nyuruh seperti itu sih? Kan saya jadi nggak nyaman. Nah, artinya kita harus tetap sabar, menahan diri dan tetap tenang. Supaya apa? Supaya kita tetap berdoa, mempertahankan keyakinan. Jadi yang kita lihat itu bukan masalah, tapi janji Tuhan. Mengingat kembali janji Tuhan dan meyakini apa yang Tuhan sudah sediakan. Saya akan jelaskan makna dari kata sabar ini dengan yang di ayat 11, karena ini ada hubungan yang sangat penting dengan kata bertekun. Nah, yang kedua yaitu kata bertekun. Tekun itu diterjemahkan dari kata apa ini Bapak Ibu? Hupomeno. Boleh sama-sama ulang sama saya? Hupomeno. Hupomeno. Kata tekun yang Bapak Ibu lihat di dalam ayat 11 itu diterjemahkan dari kata hupomeno. Ide kata dari hupomeno itu artinya, ide katanya itu tetap berdiri dengan teguh. Sama yang saya jelaskan tadi, kata sabar itu juga begini. Saya di sini dan mempertahankan sikap saya meskipun dalam keadaan sini itu sudah sangat tidak menguntungkan bagi saya. Nah, kata tekun juga ini, ide katanya itu tetap berdiri di tempat ini dan memegang teguh apa yang saya yakini. Jadi ada makna kata yang saling berhubungan antara kata makrotumio dan hupomeno. Saling melengkapi. Kata hupomeno itu berdiri teguh, meyakini janji Tuhan dan sabar menanggung, mengingat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam penderitaan. Sederhananya begini Bapak Ibu. Saya melihat antara kata sabar dan kata berdiri teguh itu begini. Misalnya saya di posisi sini Bapak Ibu. Saya di posisi ini, saya mengalami kebaikan Tuhan. Misalnya saya ditolong Tuhan ketika saya mengalami sakit yang keras. Tuhan menyediakan mujizat bagi saya. Kemudian dalam perjalanan waktu di sini saya ngestak. Saya di sini terombang-ambing karena mengalami penderitaan yang sangat panjang. Misalnya keluarga yang saya kasihi itu dipanggil Tuhan, membuat saya menderita. Yang membuat saya tetap teguh berdiri di sini itu ada dua hal. Yang pertama, kebaikan Tuhan yang pernah saya alami, dan yang kedua, apa yang Tuhan sudah sediakan di akhir. Kata sabar itu dan berdiri dan itu begitu maknanya. Saya tetap melihat dan mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan pada saya, tetapi saya juga meyakini apa yang Tuhan sudah siapkan bagi saya. Amin Bapak Ibu. Saya
Jadi ini yang menjadi landasan kita untuk tetap bersabar dan bertekun. Apa itu? Meyakini janji Tuhan. Saya belum melihat janji Tuhan, tapi saya sudah pernah merasakan Tuhan menolong saya pada saat ini. Saya belum melihat pertolongan Tuhan di tahun 2023 karena saya belum melewati itu. Tapi saya sudah melihat kebaikan Tuhan di tahun 2022. Amin. Saya sudah melihat pekerjaan Tuhan dan itu yang harus diingat. Itu yang harus selalu diingat dan dilihat. Sabar menanggung karena apa? Karena saya melihat janji Tuhan. Kemudian mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam penderitaan saya. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memahami kata penderitaan, kesabaran dan tekun yang ada di dalam Yakobus ini, pemahamannya seperti itu. Meyakini janji Tuhan, sabar menanggung, dan mengingat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam penderitaan yang kita alami. Dulu Tuhan sudah menolong saya, sekarang Tuhan pasti tolong saya, dan kedepannya nanti Tuhan akan tolong saya. Haleluya, tepuk tangan untuk Tuhan. Saya rindu untuk Bapak Ibu bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu yang membuat saya, menguatkan saya ketika saya Tuhan selalu menolong kita. Amin. Setiap musim yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tetap tolong. Baik itu dalam keadaan yang sukar maupun dalam keadaan yang sulit, bahkan dalam keadaan yang senang sekalipun, Tuhan tetap menolong kita. Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu. Untuk melewati tahun 2023 itu, kita harus merefleksi kembali. Apa yang kita refleksi? Kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan, kebaikan Tuhan yang kita sudah terima, dan tetap meyakini dengan teguh apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Janji-janji Tuhan itu tetap ya dan amin. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan begitu baik bagi kami. Terima kasih untuk berkat dan kemurahan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Sungguh kami tidak dapat membalas apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami untuk dapat melewati tahun 2023 nanti dengan apa yang Tuhan sudah janjikan dan apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Kami telah melihat kebaikan Tuhan pada musim-musim kehidupan kami. Baik dan buruk dalam kehidupan kami, Tuhan tetap memelihara kami. Kami ada sebagaimana ada kami hari ini, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena Tuhan yang senantiasa menolong kami dan menguatkan kami. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang hidup. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang tetap memegang teguh janjinya bagi kami. Bahkan di saat-saat sulit sekalipun kami tetap bersyukur, kami tetap mengandalkan Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Mari kita renungkan sekali lagi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengucap syukur, mengingat kembali apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Melihat bagaimana Tuhan tetap mengerjakannya. Bagaimanapun caranya Tuhan tetap mengerjakan apa yang Dia janjikan kepada kita. Bagaimanapun juga Tuhan tetap baik. Haleluya Tuhan. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap. Kasih Tuhan tetap. Yakini kata-kata ini. Yes, kalau Tuhan sudah tolong saya, Tuhan pasti tolong saya hari ini. Tuhan pasti tolong saya. Yakin Tuhan berdekat. Oh amin. Tuhan melindungi.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa.